Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu tetap sehat ya bersama keluarga di rumah. Alhamdulillah kita semuanya kemarin bangsa Indonesia telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin maju dan kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini dengan baik. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, sub tema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 6. Dan hari ini adalah kita terakhir belajar di buku tema 1. Mulai besok kita akan ganti buku baru di tema 2. Oke, selamat belajar. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dulu ya, biar semangat kita selalu terpacu. Kita nyanyi bersama ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Pembelajaran kali ini adalah dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun, siswa dapat menuliskan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dalam bentuk kalimat sederhana. Yang ketiga, dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan benar. Yang kelima, dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila di masyarakat dengan benar. Yang keenam, dengan diberikan teks dongeng tentang hidup rukun, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila kelima Pancasila di masyarakat dengan benar. Yang ketujuh, dengan diberikan gambar pengamalan sila Pancasila, siswa dapat menghubungkan gambar pengamalan sila dengan lambang sila yang sesuai. Yang kedelapan, dengan diberikan penyelesaian soal penjumlahan dan pengurangan, siswa dapat membuat soal cerita dengan benar. Yang terakhir, dengan diberikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran hari ini tercapai untuk kita semua ya. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, pada pelajaran lalu kita sudah pernah belajar tentang kalimat penolakan. Nah, sekarang kita akan belajar dari sebuah dongeng yang di dalamnya terdapat kalimat penolakan. Kisah Gege si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah.
ada jerapah yang bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu sangat penting. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah membaca dongengnya? Nah, setelah kalian membaca dongeng JJ si jerapah, kalian coba simak kembali dan cari apakah di dalam dongeng tersebut terdapat kalimat penolakan. Jika ada, kalian tulis ya kalimat penolakan tersebut. Nah, setelah kita menyimak dongeng tersebut, kita bahas isi tentang dongeng tersebut. Bahwa dalam dongeng tersebut terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Nah, sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Penerapan sila keempat di masyarakat. Nah, anak-anak masih ingat ini sila keempat itu apa? Ya, sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kali ini Ibu akan memberikan contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Yang pertama adalah menghargai pendapat ketika bermusyawarah. Yang kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Nah, kemudian musyawarah pemilihan RT. Dan yang terakhir ada musyawarah menentukan jadwal ronda. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan sila keempat dalam hidup bermasyarakat. Penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, kali ini adalah contoh penerapan sila kelima. Nah, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nah, contoh penerapan sila kelima adalah yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak boleh hidup boros. Yang keempat, harus bersikap adil. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Di samping ini sudah ada gambar yang menunjukkan sila keempat dan sila kelima. Kalian tinggal menghubungkan gambar mana yang sesuai dengan sila keempat atau sila kelima. Gambarnya boleh kalian gambar atau kalian print ya. Nanti tugasnya seperti biasa dikumpul oleh ibu guru. Nah, sekarang kalian
dari angka yang sudah disediakan. Nah, di sini ada soal 193 ditambah 117 dikurangi 200. Nah, di sini sebelum kalian menghitung, kalian harus membuat soal cerita terlebih dahulu. Setelah membuat soal cerita, baru kalian menghitung. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal ya. Disimak baik-baik ya. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Ibu membeli kelereng sebanyak 193 butir untuk Edo. Kemudian ayah membelikan kelereng juga sebanyak 117 butir. Nah, Edo memberikan kelereng itu kepada Udin sebanyak 200 butir. Jadi berapa sisa kelereng tersebut sekarang? Nah, setelah kalian membuat soal cerita seperti ini, kemudian kalian hitung secara pendek ya. Nanti bisa ditulis di buku tulis kalian. Nah, sekarang diberikan 3 soal ya. Kalian kerjakan membuat soal cerita dari bilangan yang sudah disediakan. Setelah kalian membuat soal cerita, kalian hitung dengan cara pendek. Ditunggu tugasnya ya. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Terima kasih, semoga hari ini menyenangkan dan bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di buku tema 2. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.